Di dunia bisnis, tak jarang sebuah perusahaan akan mengajukan pinjaman kepada kreditur untuk meningkatkan usaha yang dijalani. Namun, ketika usaha yang dijalani pailit, perusahaan harus tetap melakukan segala upaya untuk melunasi seluruh utangnya. Bagaimana caranya? Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan asas kepailitan di Indonesia, mekanisme pembagian harta pailit, serta tata cara pembagian harta kepailitan bagi kreditur. Bersama saya, Antoni Muslim Patimura SH, Senior Associate SIP Law Firm. Welcome to SIP Talk, uncovering underexplored legal issue. Setiap negara memiliki peraturan tersendiri terkait penyelesaian permasalahan kepailitan dan upaya perlindungan hukum terhadap kreditor maupun debitor. Di Indonesia, diterapkan asas pari passu pro rata parte dalam upaya penyelesaian kepailitan. Apa itu asas pari passu pro rata parte? Sebelum membahas mengenai asas pari passu pro rata parte, saya akan menjelaskan dulu apa sih kepailitan itu? Pailit merupakan satu kondisi di mana sebuah perusahaan sebagai debitur memiliki utang kepada dua atau lebih pihak lain yang disebut dengan kreditur, dan aset yang dimiliki perusahaan tidak mampu melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo, serta sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Asas pari passu pro rata parte merupakan suatu kebijakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur akan dijadikan jaminan bersama untuk para kreditur, dan aset tersebut akan dibagi secara rata sesuai dengan jumlah kreditur, terkecuali jika terdapat kreditur-kreditur yang harus didahulukan dalam penerimaan pembayaran tagihan. Berdasarkan pasal 1134 KUH Perdata, kreditur pemegang hak tanggungan memiliki kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kreditor lain karena sifat piutangnya. Akan tetapi, kreditur pemegang hak tanggungan dapat dikalahkan oleh kreditur pemegang hak istimewa jika terdapat ketentuan perundang-undangan lain yang mengaturnya. Hal ini juga diatur lebih lanjut pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 tahun 2013 yang mengatur sebagai berikut. Bagaimana mekanisme pembuatan daftar pembagian harta pailit? Ketika perusahaan yang memiliki utang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka hilanglah kekuasaan untuk mengurus dan mengelola aset dan harta miliknya. Kewenangan itu pun akhirnya beralih pada kurator. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayar Utang, UUK PKPU, kurator adalah profesional yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan di bawah pengawasan hakim pengawas. Maksud pengurusan di sini yakni mencatat daftar piutang, serta mengamankan, menemukan, mempertahankan nilai harta pailit. Sedangkan pemberesan adalah melakukan penjualan harta dengan cara dijual melalui lelang. Nah, setelah kurator membereskan dan melakukan penjualan terhadap harta benda milik debitor, maka selanjutnya kurator akan membuat daftar pembagian harta pailit. Kurator wajib membuat daftar pembagian harta pailit yang nantinya akan diserahkan kepada hakim pengawas guna meminta persetujuan. Daftar pembagian harta pailit yang dibuat oleh kurator berisi seluruh rincian terkait penerimaan dan pengeluaran, termasuk upah kurator, nama kreditur, besaran jumlah piutang, dan bagian-bagian lain yang wajib diserahkan kepada kreditur. Setelah daftar pembagian harta pailit disetujui oleh hakim pengawas, daftar tersebut dapat dilihat oleh kreditur dalam tenggang waktu tertentu. Dalam hal ini, kreditur dapat menerima atau mengajukan surat keberatan terkait daftar pembagian harta pailit disertai dengan alasan ke panitera pengadilan yang dilampirkan pada daftar pembagian harta pailit. Bagaimana tata cara pembagian dalam kepailitan? Sebelum melangkah lebih jauh mengenai tata cara pembagian harta pailit, kita harus mengetahui jenis-jenis kreditor yang harus diperhatikan dalam perkara kepailitan. Terdapat 3 jenis kreditor, yakni kreditor preferen, separatis, dan konkuren. Klasifikasi ketiga jenis tersebut memiliki perbedaan khususnya pada skala prioritas penyelesaian kewajiban, sehingga penting untuk dicermati mengenai pihak yang terlebih dahulu harus dilunasi piutangnya oleh perusahaan pailit selaku debitur. Ini perbedaan antara ketiga jenis kreditor. Berdasarkan pasal 184 Undang-Undang PKPU, kurator dapat membereskan dan menjual seluruh harta pailit tanpa perlu mendapat persetujuan dari debitur. Sementara, mengenai besaran bagian bagi kreditor yang piutangnya diterima secara bersyarat, ditentukan berdasarkan persentase dari seluruh jumlah piutang. Hal ini diatur dalam pasal 190 Undang-Undang PKPU.
Urutan prioritas pelunasan utang dalam kepailitan dibagikan berdasarkan kedudukan kreditur pada piutang dan sifat utangnya, yakni pada tingkat pertama diduduki oleh kreditur preferen, dalam hal ini upah pekerja buruh yang terhutang dan atau pajak, lalu kreditur separatis, dan yang terakhir adalah kreditur konkuren. Oleh karena itu, kedudukan kreditor sangat berpengaruh terhadap prioritas pembayaran piutangnya. Sekian pembahasan kali ini mengenai upaya pembagian harta kepailitan dan pemenuhan hak kreditor. Nah, rekan SIP Talk juga bisa komen isu apa yang mau kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube SIP Law Firm supaya nggak ketinggalan konten hukum terkini dan berkualitas. Sampai jumpa.